Selamat pagi kepada sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita akan mendengar renungan firman Tuhan yang boleh menguatkan kita sekalian. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Kami tundukkan kepala kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat hari yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan kami boleh menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Juga melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Urapi hamba-Mu, urapi telinga-telinga kami yang mendengar. Supaya kami boleh terima berkat di dalamnya. Karena Allah Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami. Segala kuasa kegelapan kami usir tolakan dalam nama Yesus. Dan kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Engkau mengurapi hamba-Mu dan menyembunyikannya di belakang salib-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Di sana dikatakan bahwa pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang Yesus, dari kehidupan Yesus di mana dia berada di permukaan bumi ini. Dia mengajarkan kepada kita bahwa di dalam setiap pelayanan pengiringan kita kepada Tuhan itu harus dilandasi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan harus kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus yang mengajar kepada kita. Melalui ayat ini katakan, belajarlah kepadaku. Yaitu kita belajar kepada Yesus yang harus ditunjang oleh seluruh kehidupan dan panca indera untuk kita melakukan kehendak Bapa seperti yang Tuhan ajarkan. Di dalam Matius ini mengatakan belajarlah kepada Tuhan. Karena dia mengajarkan banyak hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita melalui apa yang ada di dalam kehidupannya, panca inderanya. Yaitu kita akan melihat dari Matius pasal yang ke-14 ayat 14 katakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Kata melihat itu berarti kita memakai mata panca indera kita. Mata kita harus kita pakai untuk seperti apa yang Yesus katakan. Dia melihat ketika sampai di darat dikatakan dia melihat banyak orang. Dia sebagai Tuhan dia tahu sampai di mana keadaan orang-orang banyak tersebut. Dikatakan bukan hanya dari mata yang dia pakai untuk melayani umat manusia, tetapi kita lihat di sini, maka tergeraklah hatinya. Jadi bukan hanya mata sekedar melihat keadaan mereka, tetapi kita lihat juga ditunjang oleh hati yang mempunyai belas kasihan. Dia melihat orang banyak itu dan dikatakan dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi kita lihat di sini bahwa bukan hanya mata saja tetapi hati pun dipergunakan Yesus di dalam pelayanannya untuk melayani orang banyak itu.
demikian juga melayani kita semua. Demikian juga di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-36, di sana dituliskan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi selain mata, hati pun dipakai untuk kita melayani, untuk kita mengiring kepada Tuhan, disertai dengan belas kasih. Dan bukan sampai di belas kasih saja, seperti orang-orang kadang-kadang kita suka lihat, oh kasihan orang itu, tapi hanya sampai di situ. Tetapi kita lihat ada tindak lanjut dari apa yang Yesus rasakan di dalam hatinya itu. Dan kita lihat di sini seperti di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 ke-15 katakan, maka dipegangnya tangan perempuan itu lalu lenyaplah demamnya. Yesus berhadapan dengan mak mertua Petrus, dikatakan bahwa dalam keadaan sakit demam. Waktu itu dia datang kepada mak mertua Petrus ini dan dikatakan maka dipegangnya tangan perempuan itu. Jadi bukan hanya sekedar mata melihat dan hati menaruh belas kasihan, ada tindakan tangannya terulur untuk menolong setiap orang yang memerlukan pertolongan Tuhan. Dan demikian juga kita lihat tangan dipakai untuk melayani, tangan dipakai untuk menolong orang. Dan kita lihat juga selanjutnya, bukan hanya mata untuk melihat, tangan untuk menaruh mulut, hati untuk berbelas kasihan, dan tangan untuk terulur untuk menolong, tetapi kita lihat juga melalui tutur kata. Di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 16 tadi selanjutnya dikatakan, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu. Jadi kita lihat di sini melalui tutur kata, juga di dalam Markus pasal yang ke-4 ayat yang ke-39, ketika murid-murid menghadapi badai gelombang yang begitu dahsyat, dikatakan mereka minta tolong kepada Tuhan, dan seketika itu pun Yesus berkata kepada danau itu dan angin itu, dikatakan ayat yang ke-39 Markus pasal 4 tadi, diam, tenanglah, lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Jadi kita lihat bahwa seluruh kehidupan kita, selain tangan, selain mata, selain hati, dan juga tutur kata kita harus boleh menjadi berkat, dan banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Ini yang Yesus ajarkan. Selain itu juga kita lihat bahwa di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 kita dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Jadi langkah hidup kita, tutur jalan kita, kemana kita pergi, kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang seperti Yesus ajarkan, karena Dia adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. Jadi kita lihat melalui panca indera yang kita miliki, yang Tuhan Yesus miliki pada saat itu juga mengajarkan kepada kita untuk kita bisa mempergunakan semua itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan melalui mata kita, hati kita, dan tangan kita terulur untuk menolong orang lain, dan juga kaki kita melangkah
untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi di sini kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus, ya, bahwa mata kita harus kita pakai dan selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 di sana dikatakan, kita akan baca yang ke-12 ayat yang ke-2, katakan, marilah kita melakukan dengan hati yang tertuju dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi kita lihat di sini, Yesus mengajarkan kepada kita untuk memakai seluruh kehidupan kita, untuk kita belajar mengambil teladan dari Yesus. Dan di dalam Matius ini juga 11 ayat 29 katakan bahwa Dia lemah lembut dan rendah hati. Itu juga harus menjadi bagian kita, dan saya percaya kita memerlukan itu. Sebab itu kita perlu kuasa Roh Kudus dan firman untuk menuntun kita supaya seluruh kehidupan kita boleh menjadi berkat dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Sebab itu kita minta kepada Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus dan firman itu mengajar kepada kita supaya kita lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Dan kembali saya bacakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita, biarlah kita boleh selalu melakukan kebenaran firman Tuhan sesuai apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Firman Tuhan saya sampaikan di sini, dan kita akan masuk di dalam doa untuk berterima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah mengajarkan kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan, supaya melalui seluruh kehidupan kami, panca indera kami boleh pergunakan itu dan belajar kepada Yesus untuk melakukannya, supaya segala sesuatu yang kami lakukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kami akan lihat betapa dahsyat Tuhan itu akan mengerjakan yang indah di dalam kehidupan kami. Bab itu Tuhan, berkati sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, dan di dalam sepanjang hari ini kami menyerahkan hidup kami. Pimpinan Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini dengan sukacita dan damai sejahtera Allah yang mengawali hati dan pikiran kami. Kami memasuki hari yang baru dan kami bersyukur dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku